langsung. Yang berikutnya, bagi orang tua yang membawa anak-anak agar dapat mengawasinya. Kemudian berikutnya, untuk pertanyaan ditulis dan diberikan kepada panitia. Alhamdulillah panitia sudah ada tanda panitianya, ada ID card-nya. Yang berikutnya, jamaah tidak dibolehkan untuk melintas di depan kamera. Ini ada kamera kita, tidak dibolehkan melintas. Kemudian menjaga kebersihan bagi mau minuman ataupun yang lainnya, tolong diperhatikan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh melakukan live streaming atau memvideokan tanpa seizin panitia. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat kepada Ustadz Amir Baif di tanah Intan Bolaeng ini, tanah yang katanya banyak dengan emasnya. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kajian ini berupa emas-emas yang bisa kita bawa ke rumah kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman limajdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini di Masjid Agung Kota Sumbawa. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Insyaallah kita memiliki 3 sesi. Sore ini adalah sesi yang pertama, dan nanti setelah maghrib sesi yang kedua, lalu sesi yang ketiga jam 12 malam ba'da subuh. Sesi yang ketiga ba'da subuh. Jadi Anda bisa tidur di sini. Tidur di sini atau pulang? Pulang, dekat sini rumahnya. Baik. Untuk sesi yang pertama dan kedua, kita akan fokus pada buku Ada Apa Dengan Riba. Bagi jamaah yang sudah memiliki buku ini, silahkan segelnya dibuka dulu. Jangan sampai buku itu utuh sampai rumah nggak kebaca. Untuk sesi yang ketiga ba'da subuh besok, insyaallah kita akan bahas buku Prinsip Hidupku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian dengan kegiatan kajian di sore kali ini. Baik, tadi sudah disampaikan dalam kata pengantar bahwa beberapa adab dalam bermajelis perlu diperhatikan. Anda jangan bergerak karena akan menimbulkan suasana lebih panas. Sehingga duduk tenang, insya Allah semuanya adem. Kita langsung menuju di bagian pengantar dari buku Ada Apa Dengan Riba. Materi kita cukup banyak. Untuk 2 sesi mungkin tidak bisa menyelesaikan satu buku itu. Maka insya Allah kami akan pilihkan beberapa materi yang penting untuk ditekankan agar kaum muslimin bisa memahami riba secara utuh, dan kita tambahkan dengan beberapa kasus terkait masalah riba di lapangan. Di sebelah kanan ada media untuk alat bantu penjelasan. Maka yang sebelah kiri kalau nggak kelihatan nanti Anda pindah ke sebelah kanan ya. Ada berapa ini? Di atas ada? Ibu-ibu juga ada. Baik.
Sekarang silakan dibuka di pengantar Romawi 12. Lelah mencari yang halal. Salah satu di antara fenomena yang terjadi di akhir zaman disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli ma akhadha min, apa yang mereka ambil, amin halalin aminal haram, apakah harta dari yang halal ataukah harta yang haram. Akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna orang tidak peduli ketika mencari harta, tidak peduli hukum dan tidak peduli aturan. Maknanya ada dua. Yang pertama adalah tidak mau belajar, tidak peduli dalam arti dia tidak mau belajar. Dan mungkin mayoritas kaum muslimin mereka tidak pernah sama sekali belajar tentang halal haram, tidak pernah belajar tentang mana yang boleh, mana yang mubah, mana yang dilarang, gak ngerti tentang apa itu riba. Anda bisa buktikan misalnya survei ke pasar sekitar sini, pasar terdekat di sekitar sini, tanyakan kepada para pelaku pasar, ngerti nggak tentang riba? Apa mas? Riba? Saya taunya rabi mas. Kalau riba enggak tahu. Jadi mereka kalau ditanya tentang masalah riba, tentang goror, tentang apa, masalah jual beli enggak ngerti sama sekali. Coba yang ada di sini yang pedagang angkat tangan. Yang pedagang, pengusaha pedagang. Satu, cuman satu. 2, 3, 4, 5. Baik. Yang karyawan. Sisanya pengangguran. Pengusaha enggak. Oh bos. Bos kan berarti pengusaha ya. Tadi yang pedagang mas, pengusaha ya. Alhamdulillah. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengetahuan tentang masalah fikih muamalah itu menjadi syarat orang boleh berdagang. Kondisi semacam ini sudah tidak ada di masa kita. Sampai Amirul Mukminin datang ke pasar, lalu beliau bertanya kepada para pedagang yang ada di sana sambil membawa dirrah, tongkat kecil yang biasanya dipegang oleh seorang jenderal. Kalau bisa jawab, dipersilahkan untuk lanjut berdagang. Kalau nggak bisa jawab, diusir oleh Amirul Mukminin. Sambil dikatakan kepadanya, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang paham fikihnya. Baik, para pengusaha pedagang tadi angkat tangan ya. Coba angkat tangan lagi. Saya tanya ke bapak ya. Satu pertanyaan. Kalau bisa jawab lanjut dagang. Kalau nggak bisa jawab, bubarkan dagangannya. Sanggup pak? Sanggup ya. Sebutkan syarat jual beli. Harus ada akad. Terus apa lagi? Ada berapa syarat? Ada berapa syarat? Tidak memenuhi syarat ya. Pedagang juga. Nah, sebutkan rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad, terus ada apa lagi? Ada transaksi. Ada berapa rukun jual beli? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, mungkin kalau kita terapkan suasana di zaman Umar, kita terapkan di masa kita, kira-kira kondisi pasar gimana Pak? Bubar Pak. Sehingga banyak sekali pedagang yang mungkin dia nggak tahu
Dia nggak ngerti apa syarat dan rukun jual beli, apa saja pembatal transaksi, riba dia nggak tahu, dan seterusnya. Maka kesadaran Anda untuk mau belajar memahami tentang fikih muamalah, dulu hukumnya wajib bagi siapapun yang mau berbisnis. Kalau sekarang ketentuan semacam ini sudah tidak diberlakukan. Yang kedua, makna tidak peduli. La yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Makna yang kedua adalah nekat ambil yang haram padahal sudah tahu hukum. Nekat ambil yang haram padahal sudah tahu hukum. Semua orang tahu kalau sogok itu haram. Semua orang tahu korupsi itu haram. Semua orang tahu harta yang bukan miliknya kemudian diambil untuk kepentingan pribadi adalah harta yang haram. Tapi mungkin banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran seperti itu. Dia mengambil harta haram, harta korupsi dan seterusnya. Lalu dia beralasan, hari gini nyari yang haram aja susah, boro-boro nyari yang halal. Untuk saling memotivasi antara satu dengan yang lain, gimana caranya dia bisa mendapatkan sesuatu yang haram. Sampai dia mengajak temannya, kalau korupsi kolektif, bareng-bareng. Sehingga kalau dalam satu instansi, satu kantor, bagian atas korupsi, paling bawah harus korupsi. Ada satu yang bersih, ini dianggap pengganggu. Maka yang bersih ini biasanya diapain? Dikucilkan. Kalau enggak, dimutasi. Masya Allah. Orang yang bersih di masa sekarang sulit untuk bisa bergaul dengan yang lain. Saking banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Kadang kemudian dikasih kalimat-kalimat yang sifatnya menyudutkan. Nggak usah sok suci kamu. Meninggalkan korupsi dituduh sok suci. Apa salahnya sok suci daripada sok najis? Pilih mana, sok suci atau sok najis? Sehingga kadang dia dikasih ungkapan untuk menyudutkan dirinya. Kamu jangan sok suci, kamu jangan merasa ahli surga, kamu jangan merasa. Apa salahnya orang itu meninggalkan sesuatu yang dilarang? Sehingga kalau Anda perhatikan, orang meninggalkan atau menolak melakukan sesuatu, menolak melakukan sesuatu. Gini Pak ya, kalau karena alasan selera, misalnya disuguhi makanan tertentu, silahkan dimakan. Aku nggak doyan. Oh kamu nggak doyan ya? Ya sudah. Dihargai nggak? Dihargai. Sehingga dia ketika disuguhi makanan nggak doyan, itu dihargai. Dia punya selera tertentu, dia nggak doyan dengan makanan ini. Tapi kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena alasan agama, ini disebut sok suci. Ini silahkan dimakan. Aku nggak mau, ini dilarang oleh agama. Sok suci kamu. Sehingga orang meninggalkan sesuatu karena alasan agama, di tempat kita itu dituduh sok suci. Ada orang misalnya diajak salaman dengan lawan jenis, kita menolak, tidak mau, sehingga cukup berisyarat dengan tangan. Loh kenapa kamu nggak mau? Islam melarang saya seperti itu. Oh aku juga muslim kok, nggak apa-apa. Tapi secara agama ini tidak boleh. Oh kamu sok suci. Tapi kalau orang diajak salaman seperti ini, tangan saya kotor, itu dihargai. Makanya kalau mau diajak salaman lawan jenis, dikotori dulu ya. Subhanallah. Sebab orang kalau sudah beralasan dengan agama, itu dianggap sebagai orang yang mabuk agama. Termasuk diantaranya ketika orang meninggalkan sesuatu yang haram, agama saya melarang, Al-Quran melarang, Islam melarang, itu dianggap sebagai manusia sok suci. Dan yang dituduh sok suci, tidak usah takut, karena sejatinya dialah adalah penganut kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka menuduh Nabi Lut sebagai manusia sok suci. Akhriju ala Lutin min qaryatikum, akhriju ala Lutin
min qaryatikum, keluarkanlah Lut bersama keluarganya dari negeri kalian. Ketika Lut mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, praktek homo yang mereka lakukan, Allah mengatakan fama kana jawaba qaumihi illa an qalu, tidak ada jawaban yang disampaikan oleh kaumnya selain mereka mengatakan akhriju ala lutim min qaryatikum, usir Lut bersama keluarganya dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka ini adalah manusia yatatahharun, sok suci. Sehingga mereka yang suka bilang sok suci itu melestarikan ucapan kaum Sodom yang dulu dibinasakan oleh Allah dengan dihujani batu. Sampai sekarang kalimat itu masih dipakai. Kamu ini ASN sok suci. Oh, berarti dia penganut kaum Sodom. Sampai ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Qatadah binti Amah. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, Imam Qatadah mengatakan abuhum min ghairi aibin, umatnya Nabi Lut mencela Nabi Lut padahal tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada celaan bagi Nabi Lut. Abuhum min ghairi aibin, apa salahnya orang yang sok suci menjaga kesucian dirinya? Apa salahnya? Tapi dicela. Maka mereka mencela dengan sesuatu yang tidak beralasan. Baik. Karena itu ketika Bapak Ibu mau belajar agama, mengenali tentang masalah halal haram, semoga kita bagian dari orang yang dikecualikan dari umumnya masyarakat yang mereka tidak peduli dengan masalah halal haram. Saya kalau tanya misalnya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min, akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda sudah menjumpai zaman ini? Anda sudah menjumpai zaman ini atau belum? Sudah. Disabdakan oleh Nabi SAW 14 abad silam, dan sekarang realitanya ada di depan mata kita. Kita bagian dari zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga mencari yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan, sebab godaan untuk mencari yang haram banyak sekali. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Dan kita beribadah kepada Allah salah satunya adalah dengan taat kepada aturan Allah. Maka kalau Anda lihat praktek ibadah yang dilakukan oleh hamba, ibadah itu ada dua. Pertama, ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual agama. Menjalankan ritual agama. Contohnya Pak, salat, puasa, zikir, haji, umroh, baca Quran, dan seterusnya. Ini ibadah dalam bentuk menjalankan ritual. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat aturan agama. Hanya membatasi diri dengan yang halal, meninggalkan yang haram, menjauhi yang dilarang. Itu ibadah taat aturan. Menurut Anda, dari dua jenis ibadah ini, mana yang lebih sulit untuk dilakukan? Satu atau dua? Lebih sulit mana Mas? Dua. Kenapa nomor dua lebih sulit? Terbukti banyak yang melanggar. Pernah nggak Anda ketemu ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi korupsi? Ada? Jangankan rajin sholat, rajin puasa Mas, dia rajin haji, korupsi kuota haji misalnya.
Berarti kalau ada realitas seperti itu, dia berhasil dari ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Dan banyak orang yang dia bisa menjalankan ibadah ritual tapi dia tidak bisa melakukan taat kepada aturan. Dan satu hal yang perlu Anda paham, ibadah ritual ini akan menjadi tidak berlaku dan dianulir jika gagal taat aturan. Sehingga ketika seorang hamba dia tidak taat aturan, walaupun dia rajin ibadah ritualnya nggak ada gunanya. Ibadah ritualnya tidak ada gunanya. Coba Anda lihat hadis berikut ini. Pernah satu ketika ada orang yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi tetangganya. Ya Rasulullah, aku punya seorang tetangga. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Diceritakan bahwasanya fulanah ini, tetangganya ini, kalau siang dia puasa, kalau malam dia tahajud. Wa tu'dzi jiranaha, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia di neraka. Rajin tahajud, rajin puasa, tapi suka menyakiti tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, wanita ini masuk neraka. Sehingga rajin tahajudnya, rajin puasanya tidak diberlakukan, tidak ada gunanya ketika yang bersangkutan suka berbuat dolim kepada yang lain. Dan kemampuan wanita dalam mendolimi orang lain pakai lisan atau pakai tenaga tangan? Pakai apa? Lisan. Dia mungkin berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan, gagal ibadah sosial. Maka penting sekali untuk menjaga ibadah dalam bentuk taat aturan. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, berusaha untuk memenuhi sesuai dengan aturan yang ada ketika kita beraktivitas, itulah bentuk ibadah taat aturan. Dan itu diawali yang pertama kali melalui kegiatan belajar. Iblis dulu sebelum dia diusir dari surga adalah makhluk yang rajin ibadah ritual. Begitu dia diperintahkan oleh Allah dan tidak mau melakukannya, lalu dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang kafir, apakah iblis bisa mendapatkan hasil dari ibadah yang pernah dia kerjakan? Sepeser pun. Rajin ibadah masa silam. Berapa tahun Pak ibadahnya iblis? Wallahu alam. Yang jelas dia sudah rajin ibadah sebelum manusia diciptakan. Tapi pada saat dia tidak taat kepada satu perintah Allah, aba wastakbara wa kana minal kafir. Dia enggak mau taat dan dia bersikap sombong dan dia makhluk yang kafir, seluruh ibadah ritualnya hilang. Enggak ada gunanya. Jangan sok rajin, merasa rajin tahajud, merasa rajin qiyamul lail, merasa sudah rajin ibadah A, ibadah B. Ketika yang bersangkutan tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kaum muslimin ahlu sunnah kita ajarkan keseimbangan seperti itu. Di samping kita dimotivasi, ayo rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin salat. Dan di saat yang sama mereka juga diberitahu tentang aturan-aturan Allah seperti ini. Kau harus ikuti agar dia bisa ibadah ritual dan ibadah taat aturan. Baik, selanjutnya, ketika seorang hamba berusaha untuk bekerja mencari yang halal, disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang berjuang fi sabilillah. Dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah, beliau bercerita, pernah satu ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW, mereka melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Akhirnya para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini dijadikan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Dia rajin bekerja, dipakai untuk jihad.
tentu pahalanya akan besar. Lalu apa kata Nabi SAW? Anda lihat ya. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhain. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fa huwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja untuk riya dan kebanggaan dengan prestasi dunianya, maka dia berada di jalan setan. Dan Anda lihat Nabi SAW menyebutkan beberapa orang yang dinafkahi dari hasil kerja seorang lelaki. Dirinya, anaknya, kedua orang tuanya, istrinya. Dari satu orang tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Itulah keberkahan harta seorang mukmin. Dan ketika seorang lelaki bekerja dengan harapan untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Maka saat dia selalu berpikir, aku tidak mau memberikan makanan yang haram untuk istriku, aku tidak mau memberikan makanan yang haram untuk anak-anakku, untuk orang tuaku, termasuk untuk diriku, sehingga mungkin dia harus kerja lebih keras, dia menghindari yang haram. Tapi yang dia lakukan tidak ada yang sia-sia. Statusnya disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Fi sabilillah. Maka lelah mencari yang halal, ini bagian dari anugerah untuk hamba. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke daftar isi. Setelah Anda mendapatkan satu buku yang baru, kami sarankan baca daftar isinya. Daftar isi ini seperti peta yang memberikan gambaran tentang isi buku secara umum, sehingga Anda bisa tahu kira-kira yang saya butuhkan ada di situ atau tidak. Sudah? Setelah Anda baca daftar isi sampai selesai, nanti kemudian cari materi apa yang kira-kira Anda tertarik untuk membacanya. Wah, saya kok tertarik membaca materi riba diharamkan dalam semua agama. Sudah? Terus langsung Anda menuju ke bagian itu. Anda menuju ke bagian itu. Sudah. Setelah Anda dapatkan bagian itu, Anda bisa baca isinya. Ini sebagai sampling, untuk mengambil sampel contoh kira-kira pembahasan penulis ini ilmiah ataukah tidak, sehingga Anda bisa ukur tingkat ilmiahnya, Anda bisa mengukur sistematikanya, Anda bisa mengukur penggunaan dalil jika ini adalah buku agama, kesesuaian dengan logika, kenyamanan untuk dibaca. Ketika Anda merasa ini memenuhi, insya Allah nanti materi yang lain juga cocok. Ya, terus Anda cari lagi, kira-kira materi apa yang menarik ya? Apakah uang kartal termasuk riba? Wah, ini menarik ini, saya pengen tahu. Nah, setelah Anda tahu atau Anda pengen baca ini, jangan langsung dibaca. Tutup bukunya, taruh di rak. Hati Anda masih punya ketergantungan dengan buku itu. Nanti akan dibaca lagi. Sehingga jangan baca yang menarik-menarik saja. Bagian mana yang Anda tertarik untuk baca, jangan dibaca dulu. Tutup bukunya, taruh di rak. Nanti saat kesempatan berikutnya Anda punya waktu longgar, ketemu buku itu akan Anda ambil lagi. Dengan demikian, tahap demi tahap buku ini dibaca pelan-pelan hingga bisa selesai. Tapi bagi mereka yang tidak punya kebiasaan membaca buku, maka dia perlu dibacakan. Nah, kajian itu bukunya dibacakan. Ustadz punya kajian rutinnya? Di mana Ustadz? Di masjid ini, membaca buku Ada Apa Dengan Riba. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu yang ingin mengikuti kajian rutin
buku Ada Apa Dengan Riba di Masjid Agung Sumbawa, Masjid Besar Sumbawa. Hadir, silakan hadir. Hari apa Ustaz? Malam? Setiap malam Kamis. Baik, kita langsung menuju ke bagian yang pertama, mengenal riba. Riba secara bahasa dan riba secara istilah. Langsung menuju di halaman 2. Nah, riba secara bahasa dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asau rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Mereka durhaka kepada utusan Allah sehingga Allah menghukum mereka dengan hukuman riba, hukuman rabiyah. Maksudnya adalah hukuman yang terus bertambah. Karena hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir itu ditambahkan oleh Allah taala, dan itu disebut oleh Allah akhdhatun rabiyah, hukuman yang terus bertambah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabbat wa ambatat. Ketika kami turunkan air, kami turunkan hujan di muka bumi, ihtazzat wa rabbat, maka bumi itu bergetar, wa rabbat, dan tumbuh. Allah sebut bumi mengalami riba dalam arti mengalami tumbuh setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan. Selanjutnya, makna riba secara istilah. Riba secara istilah terbagi menjadi 2. Riba secara istilah ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah riba dalam arti luas. Riba dalam arti luas pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dalam Islam. Semua transaksi yang diharamkan oleh syariat. Ini makna riba dalam arti luas. Semua transaksi yang haram, baik ada kaitannya dengan utang maupun tidak ada kaitannya dengan utang, baik terkait praktek jual beli maupun selain jual beli, semua transaksi yang haram dalam Islam disebut riba. Berikut di antara dalil tentang riba dalam makna luas tadi. Keterangan Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa pernah mengatakan, an-najish akilur riba khain. Pelaku najash, dia pemakan riba, pengkhianat. Najash itu adalah transaksi yang tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Tapi kenapa disebut riba? Contoh najash itu seperti ini Pak ya. Si A dan si B, si A penjual, si B calon pembeli, sedang tawar-menawar. Ya. Kemudian datang Mukidi. Mukidi ikut di situ. Terus dia berpura-pura nawar. Ditawar berapa sama si B? Dia nawar 300. Ini barang bagus ini. 500 saya berani. Di depan A dan B. Akhirnya memotivasi si B, wah Mukidi aja berani 500. Ya sudahlah, nggak usah saya tawar, ini ambil. Akhirnya transaksi dilakukan. Dengan sebab apa? Adanya orang yang memotivasi tapi dengan cara menipu. Nah, Mukidi ini namanya najish. Karena dia melakukan transaksi najash. Disebut oleh Ibnu Abi Aufa an-najish akilur riba, yang melakukan transaksi najas pemakan riba, khain pengkhianat. Maka transaksi seperti ini kalau sampai ketahuan, nanti konsumen berhak untuk membatalkan akad karena dia dibodohi oleh si najish. Kemudian kita juga bisa jumpai makna riba secara luas dari penggunaan kata yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, lamma unzilatil ayatu min akhiri suratil Baqarah fir riba, ketika turun bagian akhir dari surat Al-Baqarah tentang riba, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa harramat tijarata fil khamri.
Nabi SAW keluar masjid, lalu beliau haramkan jual beli khamr. Ayat yang turun tentang riba, tapi beliau sampaikan haramnya jual beli khamr. Berarti jual beli khamr masuk kategori jual beli riba, masuk kategori praktek riba dari sisi apa? Makna istilah yang luas, mencakup seluruh harta yang atau penghasilan sumber pendapatan yang haram. Baik, selanjutnya riba dalam arti yang sempit. Riba dalam makna yang sempit. Inilah yang nanti menjadi fokus pembahasan kita. Di sini yang akan dibahas dalam kajian tentang fikih riba. Bagaimana makna riba dalam arti sempit? Sebagian ulama mendefinisikan fadlu malin bila iwad fi muawadati malin bimalin, kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersil antara harta dengan harta. Sulit ya? Kita coba baca definisi bawahnya. Definisi di bawahnya ini saya ambilkan dari Fatwa Syabakah Islamiyah. Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu pelaku akad, tapi tidak ada penyeimbang, tidak ada imbalan sebaliknya. Kayak gimana sih Pak? Baik, contoh ilustrasi berikut ini. Di buku ada, tapi coba saya perjelas berikut ini ya. Coba lihat ini ya. Ada orang pinjam 1 juta. Ya, lalu di situ ada perjanjian. Nanti dia harus mengembalikan 1 juta plus 100.000. Apa penyeimbang 100.000? Apa penyeimbang 100.000? Tidak ada. Sehingga 100.000 tidak ada penyeimbang. Maka tambahan 100.000 ini apa? Riba. Baik. Lihat contoh yang kedua. Ada orang ngasih dana 1 juta, kemudian dipakai usaha. Dari hasil usaha itu dia mendapatkan keuntungan modal balik 1 juta plus 500.000. Apa penyeimbang 500.000? Usaha. Halal atau tidak? Halal. Maka kalau kita bicara masalah riba, bukan masalah besar dan kecilnya keuntungan. Besar tapi caranya benar, halal. Kecil tapi caranya salah, haram. Jangan lihat besar dan kecilnya keuntungan, tapi lihat bagaimana skema akadnya. Banyak orang yang kadang berkomentar, katanya bank syariah, katanya sistem syariah, tapi kok mahal? Yang konven lebih murah. Ya sudahlah, pilih yang konven saja kalau gitu saya. Milih yang murah dia. Kita sampaikan kepada orang ini, definisi riba dan bukan riba, halal dan haram itu bukan masalah murah dan mahal. Murah dan mahal itu hanya soal kesepakatan harga. Dari dulu yang namanya daging sapi selalu lebih mahal daripada daging babi. Daging sapi selalu lebih mahal daripada daging babi. Sehingga kalau ini kenapa lebih mahal, kau dipilihkan yang baik walaupun mahal. Maka bukan konsekuensi dari sesuatu yang syar'i harus murah. Meskipun boleh saja sesuai syariat tapi murah. Namun kalaupun ada yang mahal, itu tidak membatalkan status dia sesuai syariat. Jelas insyaallah? Baik. Sekarang setelah paham ini, kita langsung masuk ke macam-macam riba. Nabi SAW pernah menyebutkan, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Riba ada 73 pintu. Saya kasih tugas boleh enggak? Saya kasih tugas ya. Ya. Sebutkan 10 pintu riba. Dikumpulkan nanti setelah maghrib.
Boleh? Oh, dapat hadiah, Masya Allah. Sebutkan 10 pintu riba. Nanti yang bisa menyebutkan dengan benar dapat hadiah. Hadiahnya apa, Ustaz? Buku. Ini sudah disiapkan buku panitia. Baik. Sesuatu jumlahnya banyak, tapi kita nggak tahu. Bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Makanya kalau ada yang membahayakan, kita perlu apa? Tahu potensi bahaya ini apa saja. Karena kalau ada potensi bahaya, tapi kita nggak tahu, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Sebagaimana perkataan pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, karena siapa yang tidak tahu keburukan di tengah kebaikan, yaqa' fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Karena tidak ngerti kalau itu riba, maka orang melakukannya tanpa sadar. Bahkan bisa jadi, Pak, dia nggak ada niat untuk melakukan transaksi riba. Begitu diberitahu kaget, apa benar kayak gini riba? Ya itu riba, tidak boleh. Masya Allah. Terus gimana ya? Selama ini saya nggak tahu. Padahal selama ini saya melakukan itu. Betul lah apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin. Kalau orang tidak paham, dia akan makan riba, sya'a am aba, sadar maupun tidak sadar. Baik. Selanjutnya, mengenai macam-macam riba, kita langsung menuju ke macam-macam riba. Di buku macam-macam riba kami sebutkan agak lompat sedikit ya, di halaman 69. Di halaman 69. Agak lompat sedikit. Kita menuju halaman 69. Baik. Riba secara umum dibagi menjadi dua. Pertama adalah riba qard atau riba utang piutang. Apa itu riba qard? Riba qard adalah riba sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Sahabat Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa ar-riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Ya? Apapun bentuk manfaatnya, semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Baik manfaatnya berupa materi maupun manfaatnya berupa jasa. Nah, kita save dulu ya bagian ini. Saya langsung beralih ke riba jual beli. Riba jual beli atau riba bai'. Riba bai' atau riba jual beli ini hanya berlaku untuk benda ribawi. Riba hanya untuk benda ribawi. Nah, benda ribawi itu apa saja? Benda ribawi itu ada 6. Ada 6 ya. Apa saja yang 6 itu, Pak? 1 emas, 2 perak, 3
gandum halus. Yang keempat, gandum kasar. Yang kelima, kurma. Yang keenam, garam. Baik. Dari 6 jenis bendari bawi ini dikelompokkan oleh para ulama jadi 2. Yang pertama adalah emas dan perak. Ini bendari bawi kelompok 1. Yang kedua adalah gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Ini bendari bawi kelompok 2. Ada bendari bawi kelompok 1 dan kelompok 2. Bendari bawi kelompok 1, ilahnya, latar belakang kenapa disebut sebagai bendari bawi adalah karena dia adalah alat tukar. Ilahnya karena alat tukar. Bendari bawi kelompok 2, ilahnya adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan secara normal. Udah? Berdasarkan ilah ini kemudian dia dianalogikan. Semua alat tukar adalah bendari bawi. Semua alat tukar adalah bendari bawi. Semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan adalah bendari bawi kelompok 2. Sehingga uang kartal, rupiah maupun uang kartal yang lainnya itu adalah bendari bawi kelompok 1. Sedangkan beras, jagung, tepung dan seterusnya ini bendari bawi kelompok 2. Maka mengenali ilah tujuannya adalah untuk memastikan atau untuk menganalogikan beberapa benda yang lain yang dia tidak dimasukkan dalam dalil tapi disamakan dengan yang ada dalam dalil berdasarkan metode qiyas. Berdasarkan metode apa? Qiyas. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ini baru di permukaan ya. Kita belum menyelam ke dalam. Anda sudah ngantuk atau belum? Belum. Sudah ngantuk, Mas? Belum, insyaallah ya. Masih bertahan. Kita lanjutkan sekarang. Lihat di buku. Tentang riba qard atau riba utang. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dan diberi ancaman keras dalam Al-Quran karena murni berisi kezaliman. Dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Orang utang dengan nilai tertentu dan dia diminta untuk bayar lebih dari apa yang dia terima. Ini yang diancam oleh Allah, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang sempoyongan, kerasukan setan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar lalu ditantang perang, berenang di sungai darah dan seterusnya. Siapapun manusia tidak akan bersedia ketika hartanya diambil oleh orang lain tanpa imbalan apapun kecuali mereka dalam kondisi terpaksa sehingga membutuhkan utang, maka dia karena terpaksa dia utang. Nah, saat pengembalian dia rela memberikan riba karena kondisinya sangat membutuhkan. Ini menghilangkan kesempatan dia untuk memilih. Nah, gimana lagi ya? Saya butuh. Akhirnya dia utang A, utang B. Tapi yang jadi masalah saat bayar wajib ada kelebihan. Sebab begini Pak, dolim itu ada 2. Pertama, dolim yang tidak legal. Dolim yang tidak legal itu dolim yang disepakati oleh seluruh umat manusia kalau itu adalah kejahatan. Jadi semua orang sepakat bahwa ini adalah kejahatan. Itulah dolim yang tidak legal. Ketika terjadi dolim yang tidak legal, maka dia bisa laporkan kepada negara, aparat, ya, sehingga nanti orang itu akan ditindak. Maka
dia punya hak untuk mendapatkan pelindungan diri. Yang kedua, ada dolim yang legal. Dolim yang legal, banyak orang yang sepakat kalau itu bukan dolim. Banyak orang anggap kalau itu bukan kejahatan. Karena dia dianggap bukan kejahatan, maka dilaporkan tidak bisa. Jadi misalnya ada orang bayar utang dipaksa untuk ngasih kelebihan. Aku nggak ridho, nanti kamu saya laporkan. Ya kamu lapor saja. Ya, gimana dia bisa lapor? Oh, semua orang sepakat bahwasanya ini boleh. Maka untuk dolim yang legal seperti ini pelindungannya hanya satu, dikembalikan kepada syariat Allah. Karena itulah riba mendapatkan ancaman yang sangat keras, sebab riba ini melawan dolim. Ancaman riba ini melawan dolim legal. Baik. Selanjutnya, karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebut riba utang sebagai kedoliman. Allah hanya mengizinkan untuk mengambil pokoknya saja. Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan senilai harta pokok. Senilai harta pokok yang pernah kalian berikan, tidak boleh lebih dari itu. La tadlimuna wa la tudlamun, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Riba inilah yang diancam keras dengan ancaman beberapa ayat, seperti misalnya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke riba jual beli. Tadi kita sudah menyebutkan komoditas ribawi yang jumlahnya ada 6. Bisa disebutkan ulang? 6 ya. Carikan yang ngantuk, Pak. Yang ngantuk boleh jawab. 1, emas. 2, 3, 4. Baik. Dari 6 ini dibagi berapa? 2. Pertama, emas dan perak. Kenapa dia dikelompokkan jadi satu? Alat tukar. Yang kedua, mulai gandum sampai garam. Apa ini statusnya? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Baik. Gula itu termasuk benda ribawi atau tidak? Gula termasuk enggak? Hah? Termasuk. Karena termasuk di antara sembako, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Paham ya? Baik. Nah, mengenai benda ribawi yang jumlahnya 6 itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Lihat hadisnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bidz-zahab." Emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan perak. Bur ditukar dengan bur. Gandum halus ditukar dengan gandum halus. Syair, gandum kasar ditukar dengan gandum kasar. Kurma dengan kurma. Garam dengan garam. Nabi SAW mensyaratkan mithlan bimithlin, wajib sama. Sawaan bisawain, harus sama. Yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, boleh tidak sama. Idza kana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Dari tangan ke tangan itu maksudnya apa? Wajib tunai. Ya? Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur." Emas dengan emas, perak dengan perak,
gandum dengan gandum halus maupun kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dari tangan ke tangan. Lalu beliau mengatakan, faman zada, siapa yang nambahi, awistazada, atau minta tambahan, faqad arba, berarti dia telah bertransaksi riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang mengambil maupun yang memberi dosanya sama. Sudah? Sekarang dari hadis ini kita akan berikan rincian. Nah, rinciannya ada di bawahnya, di halaman 76. Aturan transaksi benda ribawi. Dalam hadis di atas, Nabi SAW memberikan ketentuan. Pertama, jika tukar menukar dilakukan antar barang yang sejenis, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, wajib sama kuantitas. Syarat yang kedua, wajib tunai. Jika tukar menukarnya dilakukan barang yang sejenis, maka syaratnya apa? Wajib, sama, dan tunai. Selanjutnya, contohnya yang sama itu apa? Emas dengan emas. Jadi di sini kita tuliskan ya, aturan benda ribawi. Yang pertama, jika pertukaran dilakukan sesama jenis. Sama jenis contohnya emas dengan emas. Contoh yang lain, beras dengan beras. Beras dengan beras. Maka di situ syaratnya ada dua syarat. Yang pertama, wajib sama. Sama apanya? Kuantitas. Ingat, yang sama kuantitas. Berarti kualitasnya boleh beda enggak, Pak? Boleh. Jadi misalnya beras mahal dengan beras murah. Ini 1 kilo, ini juga harus 1 kilo. Enggak boleh misalnya beras mahalnya 1 kilo, beras murahnya 2 kilo. Nanti jadinya riba. Faman zada awistazada faqad arba. Siapa yang memberi tambahan atau yang minta tambahan, maka dia telah melakukan praktek riba. Yang kedua, wajib tunai. Jika tidak tunai, ini juga masuk kategori riba. Tidak tunai misalnya Pak, yang satu sekarang, yang satunya nanti, itu tidak tunai. Kalau tidak tunai, masuk kategori riba. Sampai di sini paham insya Allah? Paham ya? Baik. Kita kasih contoh. Ada orang menukarkan 100.000 rupiah. Dia tukar dengan pecahan 50.000 plus 20.000 plus 3 kali 10.000. Nah, begini. Sama nggak totalnya? Sama. Dah? Yang ini dilakukan sekarang, misalnya jam 5:09 di hari ini di tempat ini. Ini juga sama, tapi yang ini menyusul. Nah, menyusul. Saya tukar nih uang 100.000, saya butuh uang kecil. Berapaan? 100 ya. Nah, ini baru ada 50. Nah, terus 50 sisanya nanti nyusul. 50 sisanya nyusul. Sehingga yang ini tunai, satunya menyusul.
Boleh atau tidak? Namanya apa ini? Riba. Seperti ini masuk kategori riba. Paham Bapak Ibu? Baik. Contoh yang lain. 100.000 ditukar dengan pecahan 10.009 lembar. Tukar uang lebaran. Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Karena apa? Ada selisih, ada beda. Ketika ada selisih, masuk kategori riba. Jelas insyaallah? Baik. Lalu riba apa yang dimaksud? Anda lihat ini. Jika terjadi tidak tunai, maka masuk kategori riba nasi'ah. Yang kedua, jika ada penambahan itu selisih antara yang diserahkan dan yang diterima, seperti contoh uang 100.000 ditukar dengan pecahan tadi, maka ini masuk kategori riba fadl. Kalau ada penambahan namanya apa? Riba fadl. Kalau ada penundaan namanya riba nasi'ah. Cukup jelas insyaallah? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Sekarang lihat. Berarti kasus ini tadi 100.000 ditukar dengan 10.000 dapat 9 lembar. Ini riba apa namanya? Riba apa namanya? Riba fadl. Ini namanya riba fadl. Kenapa disebut riba fadl? Karena ada selisih. Selisih ketika tukar menukar uang ini masuk kategori riba fadl. Jelas atau tidak? Nah, selanjutnya, jika ada orang menukarkan perhiasan, misalnya cincin 100 gram, Masya Allah, berat banget ini, dipakai mukul mematikan. Cincin 100 gram, ini 20 karat misalnya, dibeli tahun 2010. Mau ditukar dengan cincin sama 100 gram 20 karat juga, tapi untuk keluaran terbaru 2026. Sudah? Kalau seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Sama dan tunai. Dah? Namun biasanya nggak semudah ini. Ini minta tambahan plus 300.000. Cincin yang lama plus 300.000 dapat cincin yang baru dengan berat yang sama. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Masuk kategori apa ini? Riba fadl. Ada penambahan ketika terjadi tukar menukar. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini baru satu aturan ya. Aturan yang kedua. Aturan yang kedua. Jika pertukaran tukar menukar barang, tukar menukar benda ribawi. Jika tukar menukar benda ribawi terjadi beda jenis tapi satu kelompok. Beda jenis tapi satu kelompok. Contohnya apa Pak? Beda jenis yang satu kelompok ini Pak. Contohnya emas ditukar dengan perak.
Ini beda jenis tapi satu kelompok. Maka syaratnya apa tadi? Syaratnya wajib tunai. Wajib tunai itu artinya tidak boleh ada yang tertunda. Emasnya ada, peraknya ada, tunai. Kalau ada yang tertunda, maka masuk kategori riba nasi'ah. Jika tertunda, riba nasi'ah. Paham ya? Baik. Contoh, uang dengan emas. Syaratnya apa ini? Wajib tunai. Jika tidak tunai, masuk kategori riba nasi'ah. Pertanyaannya, apa hukum jual beli emas online? Apa hukum jual beli emas online? Tergantung apa? Emas siapa yang dijual? Apa hukum jual beli emas online? Kalau yang terjadi uang transfer dulu, kemudian setelah itu emas dikirim oleh penjual, praktek ini masuk kategori riba nasi'ah. Karena tidak terjadi kesamaan waktu antara uang dengan emas. Paham ya? Lah terus solusinya gimana? Sehingga kita tulis di sini, jual beli emas online. Orang Sumbawa kalau beli emas kemana? Ke pasar. Bukan ke Jakarta, bukan ya? Emasnya digali dari Sumbawa, dikirim ke Jakarta, orang Sumbawa belinya ke Jakarta. Baik, jual beli emas online. Jika yang terjadi di situ adalah uang ditransfer. Nah, setelah ditransfer, emas dikirim begini, maka jadinya apa? Tidak tunai. Ini jadinya tidak tunai. Dan ketika tidak tunai seperti ini, jadinya apa? Riba nasi'ah. Yang terjadi adalah riba nasi'ah. Karena emasnya dikirim, sehingga uang dengan emas tidak tunai. Nah, sekarang solusinya. Terus solusinya gimana? Apa solusinya? Kirim emas duluan, baru transfer. Terima emas dulu, setelah itu baru transfer. Berarti kan emas dulu, uangnya belakangan. Di waktu yang sama. Mungkin nggak? Mungkin? COD. Solusinya adalah COD. Jadi ada orang Sumbawa beli emas dari orang Banyuwangi, COD-nya di Bali. Beli emas 1 gram, transportasinya setengah gram. Taib. Solusinya memang harus saling ketemu. Terus kalau nggak bisa Pak, berjauhan, yang satu di Jakarta, yang satu di Sumbawa misalnya. Kalau nggak bisa karena berjauhan, maka solusinya adalah mengirim wakil. Jadi solusinya di situ bisa COD atau kirim wakil. Pertanyaannya, wakil penjual atau wakil pembeli? Wakil penjual atau wakil pembeli? Wakil pembeli. Wakil pembeli. Kenapa wakil pembeli? Karena dia mewakili pembeli untuk menerima emas itu dari penjual. Karena uangnya tidak perlu diwakilkan, uangnya tinggal transfer. Emasnya ini yang nggak bisa ditransfer. Udah? Wakil pembeli. Anda lihat ini, kenapa wakil pembeli ya? A, seorang pembeli emas. A ini ada di Jakarta. B, penjual emas.
B ini ada di Jogja. Udah? Siapa yang harus mengutus wakil? A atau B? A. Maka A mengutus C. Ini jadi wakil A. Atau jangan C lah. D. Ini sebagai wakil A. Nah, D ini nanti ketemu sama B. Baik. Terus teknisnya gimana, Pak? Yang pertama, bisa uangnya A transfer dulu ke D. D, saya mau beli emas dari B yang ada di Jogja, alamatnya ini, kamu bisa nggak bantu? Siap. Saya transfer ke kamu uang 10 juta. Nanti kamu datang ke B, ambil emas di B dan bayarkan uang 10 juta. Bisa seperti itu. Udah? Yang kedua, bisa yang kedua. D, kamu datangi B. Terus nanti kau nerima emas di situ. Tapi sebelum nerima, hubungi saya dulu. Nah, D datang ke B. Emasnya ada di B. Uangnya belum ditransfer. Lalu mereka bertiga video call. Ini D sudah datang di tempat saya, siap untuk menerima emas. Segera uangnya dikirim. Maka A langsung transfer uangnya ke B. Dah? Begitu A sudah transfer uangnya, emasnya dibawa oleh D, wakilnya A. Berarti gimana ini? Yadan biadin. Uangnya tunai, emasnya tunai. Jelas insya Allah? Paham ya? Baik. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti ini, maka jadinya dari tangan ke tangan yadan biadin, dan statusnya transaksi yang mubah. Selanjutnya, D ini kan tidak punya pengalaman ngirim emas. Boleh nggak dititipkan ke B setelah diterima? Boleh. Pak, emasnya sudah saya terima sesuai dengan yang Bapak inginkan, ini 10 gram, tapi saya nggak bisa ngirim. Dia nelpon A. Ya sudah, kalau gitu titipkan ke B, suruh B yang ngirim. Titip B, ini titip ya, tolong kirimkan. Diterima dari B, dititipkan kembali ke B untuk dikirimkan ke A. Paham insyaallah? Jelas atau belas? Hah? Mumet atau jelimet? Insyaallah jelas ya. Ini saya udah pelan-pelan loh ini ya. Baik. Sekarang yang ketiga. Aturan ketiga, tukar menukar beda apa ini? Beda jenis dan beda kelompok. Tukar menukar beda jenis dan beda kelompok. Kalau tukar menukarnya beda jenis dan beda kelompok, di sini tidak ada aturan khusus, alias bebas. Tidak ada aturan khusus alias bebas. Pertanyaannya, apa hukum menjual kurma secara online? Kurma itu benar ribawi enggak? Benar ribawi. Menjual kurma online berarti bisa tunai atau tidak? Enggak bisa. Transfer dulu, kurmanya baru dikirim. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Boleh. Kenapa boleh? Karena beda kelompok. Uangnya itu kelompok berapa? 1, alat tukar. Kurmanya kelompok 2. Walaupun dua-duanya benda ribawi, tapi pertukarannya terjadi beda kelompok. Makanya boleh jual beli beras secara kredit, jual beli kurma secara kredit, jual beli apa lagi? Jual beli jagung, pembayarannya nanti, itu boleh. Karena seperti ini sudah beda kelompok. Cukup jelas insyaallah ya. Baik. Sekarang ada namanya emas virtual.
emas virtual ini boleh atau tidak? Jamaah sabar ya. Anda harus bertah di sini. Insya Allah setelah maghrib sepat. Emas virtual. Emas virtual ini ada banyak macam, tergantung skema akad yang dibuat oleh mereka yang mengadakan produk emas virtual. Emas virtual ada yang bentuknya kayak gini. Nomor 1, Bapak nabung di bank senilai tertentu, lalu setoran itu dicatat dalam bentuk catatan emas. Jadi setoran nasabah di bank ini dalam bentuk dikonversi ya, dikonversi dengan emas. Gini ya Pak. Sehingga misalnya si A store ke bank pertama 1,5 juta, dicatat dapat misalnya anggaplah harga emas 3 juta, 0,5 gram. Di catatannya itu ini. Udah? Dia store lagi 3 juta, dicatat karena harga emas belum naik 1 gram. Harga emas naik jadi 4 juta, dia store 2 juta. Saat harga emas naik jadi 4 juta, dia dapat 0,5 gram. Udah? Setelah itu dia nggak store lagi. Total emas dia berapa? 2 gram. Kemudian padahal ini nggak ada emasnya. Total catatan emasnya 2 gram, tapi tidak ada emasnya. Cuman catatan-catatan saja. Nah, padahal uang yang sudah dia storekan nilainya berapa? 6,5 juta. Ini ya. Harga emas sampai 5 juta per gram karena perang. Sehingga harga emasnya naik. Saat harga emas naik, berarti 2 gram ini jadi 10 juta. Dia narik tabungan emasnya dapat 10 juta. Padahal kemarin dia cuma store 6,5 juta. Udah? Paham ini Pak? Di bank ada kayak gini ya. Apa ini namanya Pak? Hah? Riba utang piutang. Riba qard. Dia nggak ada jual beli emas kok. Tidak pernah lihat emasnya, cuma dicatati saja. Dan tidak ada wujud emasnya. Setelah itu ketika dia mau tarik, nariknya dalam bentuk rupiah. Sehingga 6,5 yang diserahkan ke bank, dia bisa mendapatkan 10 yang dia terima. Dan ini riba utang. Hakikatnya adalah riba utang. Kau memberi utang ke bank 6,5 juta, tapi kau menerima 10 juta. Paham insyaallah? Baik. Sekarang kita beralih yang kedua. Emas virtual model yang kedua. Seseorang transaksi enggak. Ini iPad-nya error, kepanasan. Oh ya, error. Seseorang transaksi, dah? Nah, baik. Saya ganti. Oh iya, paham. Nah, kita hapus. Nah, ini emas virtual yang kedua. Transaksi emas, tapi di situ hanya sertifikat. Jadi tidak ada emas fisik. Tanpa emas fisik. Misalnya, orang beli sertifikat emas senilai 10 juta. Dia dapat sertifikat. Kamu memiliki emas secara virtual
sebanyak 5 gram. Cuman sertifikat aja. Dan sertifikat ini hanya akan berlaku jika komunitasnya masih menghargai. Kalau komunitasnya bubar, ya hilang sertifikatnya, nggak ada nilainya sama sekali. Terus gimana itu Pak? Kalau seperti itu yang terjadi, maka transaksi seperti ini berarti jual beli sesuatu yang tidak ada. Emasnya tidak ada, cuman sertifikat. Kalau dia mau cairkan segera, ya dia bisa jual sertifikat itu dan dapat duit. Mungkin lebih banyak ketika harga emas naik. Sehingga ini jual beli kosongan, sesuatu yang tidak ada. Dan hakikatnya adalah dia hanya mau menukar uang dengan uang. Baik, insya Allah dipahami ya. Maghrib jam berapa? Jam 6.17. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 6. Mau tanya jawab sekarang atau nanti? Sekarang ya. Jika kita selesai dulu dengan tanya jawab, nanti juga ada tanya jawab lagi. Baik, untuk sementara sesi 1 sampai di sini. Kita punya sisa waktu sampai jam 6. Bagi Bapak Ibu barangkali ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada berapa mikrofon? Ustaz umumkan. Kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya sambil menunggu kotak yang masuk kita, bisa langsung bertanya. Sebentar. Baik. Yang nerima mikrofon nanti boleh. Betul, antum pilih. Dari jauh, luar bawah. Luar bawah. Sebentar. Semua panas ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Sah, saya dari Kabupaten Sumbawa Barat. Ada 2 pertanyaan saya di sini. Yang pertama tentang akad dari cicilan umroh, karena banyak sekarang travel yang memberikan promosi untuk umroh tapi tidak cash, bisa nyicil. Bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, bagaimana dengan hukum hutang piutang, tapi kita yang berhutang ini berniat memberikan kelebihan tapi tidak ada akad. Misal saya ngutang 100.000, saya kembalikan 150.000, tapi tidak ada akad dengan pemberi hutangnya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik. Yang pertama, apa hukumnya umroh tapi dengan cara tidak tunai? Berangkat dulu, bayar belakangan, atau dibayar setelah tawaf? Mengenai ibadah haji dan umroh, kita tahu bahwasanya 2 ibadah ini diperintahkan oleh Allah bagi mereka yang punya kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi milik Allah yang merupakan kewajiban bagi manusia
Hajjul bait, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Baik. Selanjutnya, boleh enggak orang itu berutang untuk ibadah? Padahal dia tidak mampu untuk bayar cash, dia utang untuk ibadah. Dalam hal ini ada dua kondisi. Pertama, jika yang bersangkutan secara pribadi bisa ngukur kemampuannya dan yakin aku bisa menyelesaikan dalam waktu cepat, bisa menyelesaikan utang itu dalam waktu cepat, maka tidak masalah dia utang untuk ibadah. Karena dalam masalah ibadah yang bermodalkan dana, tidak disyaratkan dananya harus dari milik pribadi, boleh juga utang dulu. Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan seseorang untuk akikoh walaupun utang. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh Saleh, anak beliau. Ada orang yang punya anak tapi dia tidak punya dana untuk akikoh. Apakah harus nunggu sampai punya dana untuk akikoh, atau dia utang biar nanti bisa akikoh di hari ke-7 pasca kelahiran? Dan beliau menyarankan silahkan utang. Semoga Allah menggantikan untuknya jalan rizki yang bisa dipakai untuk melunasi, li'annahu ahyas sunnah, karena dia menghidupkan sunnah. Dulu ada seorang ulama namanya Abu Hazim, dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Abu Hazim ini pernah utang untuk menyembelih onta. Saat beliau ditanya, apakah anda utang untuk kurban? Kata Abu Hazim, apa salahnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Onta-onta kurban kami jadikan itu sebagai syiar agama Allah, dan kalian mendapatkan banyak kebaikan dari onta kurban itu. Maka karena beliau termotivasi, kok akan bisa mendapatkan banyak kebaikan dengan onta kurban, akhirnya beliau berutang untuk beli onta dan dijadikan kurban. Nah, kasus seperti ini terjadi ketika orang itu beribadah dengan dana dari hasil utang dan dia bisa mengukur diri. Dia bisa mengukur diri, saya bisa melunasi utang. Yang kedua, ketika dia di posisi tidak bisa mengukur dirinya, sehingga utang itu akan berlebihan apabila dia paksakan. Misal, dia utang umroh dengan biaya 30 juta. Dah? Pendapatan dia per bulan 300.000. Pendapatan 300.000, utangnya 30 juta. 300.000 itu sehari berarti dia keluar 10.000, habis pokoknya. Sehingga pendapatan 300.000 tidak pernah menyisakan apapun. Ya, kalau begitu seharusnya dia tahu diri. Berarti dia tidak punya kemampuan. Kalau nekat utang masuk kategori takalluf. Takalluf itu apa, Pak? Membebani diri untuk sesuatu yang berlebihan, membebani dirinya dengan cara yang berlebihan, dan ini hukumnya dilarang. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Bolehkah memberi kelebihan ketika membayar utang? Memberi kelebihan ketika membayar utang hukumnya boleh dengan rincian berikut ini. Bapak lihat ini ya. Sebenarnya ini materi riba utang piutang yang saya ingin angkat setelah maghrib. Tapi karena sudah ada pertanyaan tentang ini, langsung kita buka sebelum maghrib. Jadi mengenai kelebihan terhadap utang bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kelebihan yang diberikan setelah utang lunas. Setelah utang lunas, seseorang ngasih kelebihan setelah utangnya lunas, boleh atau tidak? Boleh, selama tidak ada kesepakatan di depan. Hukumnya boleh. Jadi misalnya Bapak melunasi utang ketika Ramadan. Saat Idul Fitri, Bapak datang bertamu ke rumah orang yang memberi utang tadi. Terus ketemu anaknya, kita ngasih uang lebaran 100.000. Di Sumbawa uang lebarannya berapa?
100.000 ya, 50.000 ngasih 50.000 atau ngasih 30.000, riba atau bukan? Riba atau bukan? Bukan, karena utang kita sudah lunas, sehingga kita ngasih uang lebaran ke anak-anaknya dan kita merasa berterima kasih, terima kasih kemarin kamu sudah bantu saya, alhamdulillah utang saya sudah lunas ke kamu. Terus ada anaknya kita kasih uang lebaran, ini tidak masuk kategori riba. Yang kedua, kelebihan terhadap utang saat melunasi utang. Kelebihan itu diberikan saat melunasi utang. Ini boleh dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Di buku ada ya, yang punya buku nanti bisa dicari. 1, tidak ada kesepakatan di awal. Besok kalau melunasi ngasih kelebihan ya, oke siap. Nah itu kesepakatan, tidak boleh kayak gitu ya. Tidak ada kesepakatan di awal. Yang kedua, bukan karena permintaan, bukan karena permintaan dari pemberi utang. Kalau ada permintaan dari pemberi utang, itu pelanggaran. Misalnya tidak ada kesepakatan, tapi saat Anda mau membayar utang, si pemberi utang minta, loh kok dikembalikan sama, coba kasih kelebihan lah. Kelebihan berapa? Ya sudahlah seikhlasnya aja, pokoknya ngasih berapapun seikhlasnya. Dia ngotot minta terus, pokoknya harus dikasih kelebihan seikhlasnya. Lalu Anda kasih seikhlasnya. Ini riba seikhlasnya. Karena ada permintaan dari siapa? Pemberi utang. Yang ketiga, yang C, tidak ada kebiasaan, tidak ada kebiasaan di masyarakat yang mengajarkan hal itu. Sehingga misalnya Anda utang di RT, lalu Anda melunasi. Setelah Anda lunasi, ditanya sama orang sebelah, kamu utang berapa? 500. Terus kau bayar berapa? 500 juga. Di sini Mas tak kasih tahu ya. Di sini itu kalau utang 500, ya saat mengembalikan paham sendirilah Mas. Paham sendiri. Maksudnya paham sendiri, ya paham dirilah, pokoknya gimana caranya yang biar baik. Paham sendiri ini maksudnya adalah dia menceritakan budaya masyarakat. Ya sudahlah, saya tak ngasih sesuatu. Maka ini namanya riba ngerti sendiri. Hukumnya haram ya, tidak boleh. Jadi kalau tidak ada 3 ini boleh. Yang ketiga, kelebihan dalam melunasi utang sebelum utang lunas. Ini haram diterima. Bahkan jika bentuknya selain uang, maka di situ ada pilihan. 1 diterima, 2 ditolak. Kalau diterima maka dijadikan sebagai pengurang nilai utang. Saya tulis di sini ya. Jika penerima utang memberi hadiah sepat atau apa? Jangan sepat ya. Memberi hadiah ikan ke pemberi utang, maka di situ ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah ditolak. Saya nggak mau nerima karena utangmu belum lunas. Ditolak.
Pilihan yang kedua, diterima tapi dijadikan pengurang utang. Jadi Bapak nerima ikan apa ini? Kerapu. Kerapu besar, saya terima. Utangmu berapa kemarin? 1 juta Pak. Mohon maaf belum bisa bayar Pak ya. Masih 1 juta belum bisa bayar. Ini ada, saya tadi mancing dapat kerapu, silahkan Bapak. Ini hadiah untuk Bapak. Ya sudah, saya terima ya. Ini berapa harga kerapu ini? Ya normalnya 300.000 Pak. Kalau begitu utangmu jadi 700. Yang 300 dibayar pakai kerapu. Besok jangan bawa kerapu terus. Habis nanti duitku. Paham? Alhamdulillah. Habis waktunya? Dua pertanyaan lagi dari apa? Dengan waktu yang izin bertanya apa hukumnya apabila berniat keluar dari bank konvensional dengan sendiri dengan niat keluar dari riba tetapi masih menerima pesangon atau pensiunan dari bank tersebut. Apa yang harus dilakukan kalau orang ingin resign dari bank, tapi ketika resign nanti dikasih pesangon, boleh nggak pesangon itu diterima? Sebab dia pensiun dini. Baik. Harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Yang pertama, harta haram zatnya. Untuk harta haram zatnya ini pindah kemanapun tetap haram. Mau pindah kemanapun tetap haram. Dan yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, didapatkan dengan cara zalim. Misalnya hasil korupsi, hasil malak, mencuri, dan seterusnya. Solusi untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim cuma satu, kembalikan. Siapa yang mengambil harta yang bukan haknya, maka wajib dia mengembalikannya. Yang kedua, didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya gaji karyawan bank ribawi tadi. Contoh yang lain, hasil menang judi. Judi itu saling ridho atau dolim? Saling ridho. Contoh yang lain, jual beli khomer, saling ridho atau tidak? Saling ridho. Nah, untuk yang kedua ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada dua kondisi. Satu, belum tahu ilmu. Belum tahu ilmu. Misalnya dia kerja di bank dan dia nggak tahu kalau itu haram. Selama 20 tahun dia bekerja dan dia nggak tahu. Maka ketika dia belum tahu ilmu, status harta itu halal. Makanya yang kerja di bank itu nggak mau belajar, nanti tidak tahu. Kalau tahu jadinya haram. Yang kedua, setelah tahu ilmu. Kalau setelah tahu ilmu, maka jadinya terlarang, haram. Pertanyaannya adalah, yang resign ini sejak kapan dia tahu? Sudah lama Pak, tapi tetap bertahan karena proses resign kan lama. Berarti kalau kayak gitu, sejak kau tahu, pendapatan yang kau dapatkan selama kau tahu tadi haram untuk kau terima, karena dia melakukan maksiat dan dibayar, maka gaji yang dia dapatkan terlarang.
Untuk itu berarti pesangonnya boleh diterima nggak? Karena dia sudah tahu ya nggak boleh. Tapi kan tetap itu otomatis masuk ke rekening saya Pak. Nanti boleh diambil lalu disalurkan untuk kegiatan sosial. Misalnya untuk bangun perlengkapan pesantren yang belum selesai atau untuk jalan, perbaikan jalan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, sesi 1 kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan sambung di sesi 2 setelah maghrib. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.